Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Syarif ya, anak-anakku yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kalian sehat walafiat. Nah, materi kali ini adalah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian yang dilakukan antara Nabi Muhammad, umat Islam dengan orang kafir Quraisy. Setelah peperangan, waktu itu pada tahun 6 Hijriah 628, Nabi rindu atau kangen dengan kota kelahirannya, yaitu apa? Mekah. Kemudian Nabi pernah bermimpi bahwa Nabi melakukan ibadah haji bersama para sahabatnya. Nah, di perjanjian Hudaibiyah ini intinya adalah perdamaian antara umat Islam dan kafir Quraisy, karena umat Islam ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Disitulah terjadi negosiasi atau interaksi Nabi Muhammad terhadap orang kafir Quraisy. Agar apa? Agar umat Islam dibolehkan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Kalian jangan men-skip aja atau mempercepat video ini agar kalian paham kenapa terjadinya perjanjian Hudaibiyah setelah Nabi Muhammad berperang terhadap orang kafir Quraisy ya. Ingat, jangan di-skip, perhatikan baik-baik materinya. Nah, akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk datang ke kota Mekah. Tepatnya 6 mil dari kota Mekah ada daerah namanya Hudaibiyah. Disitulah sahabat Utsman bin Affan diutus oleh Nabi untuk menyampaikan maksud kedatangan umat Islam ke kota Mekah. Tujuannya apa? Tidak lain untuk apa? Melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, disitulah terjadi proses negosiasi, proses interaksi antara umat Islam dan kafir Quraisy mencari jalan atau solusi gimana caranya umat Islam diperbolehkan melaksanakan ibadah haji dan umroh di Mekah. Nah, itulah nanti apa yang akan terjadi dengan sahabat Utsman ini. Kita lihat ada isu bahwa sahabat Utsman dibunuh oleh kafir Quraisy. Mendengar itu Nabi Muhammad marah, umat Islam marah. Bahkan umat Islam sendiri melakukan ikrar sumpah setia membela dan berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan yang disebut Baitur Ridwan. Perhatikan anak-anakku. Nah, akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Disepakatinya perjanjian ini, yang pertama gencatan senjata 10 tahun. Jadi 10 tahun tidak ada peperangan. Setiap orang boleh bergabung ke Nabi Muhammad, tapi harus dengan alasan yang dapat diterima. Kalau nggak ada alasan, itu harus pakai wali. Nah, kalau gabung ke kafir Quraisy itu tanpa alasan, tanpa syarat apapun langsung boleh masuk. Nah, itu nggak enaknya atau merugikan umat Islam di situ. Yang ketiga, umat Islam boleh menjalankan ibadah haji dan umroh tahun depan hanya 3 hari dan tidak boleh membawa senjata. Nah, inilah isi perjanjiannya. Namun ada hikmahnya. Umat Islam dan kafir Quraisy itu kondisinya lebih aman ya, lebih stabil tanpa ada peperangan. Nabi Muhammad bebas menyebarkan agama Islam, lebih santai berdakwahnya. Nah, di satu sisi dari penyebaran agama Islam itulah yang dilakukan Nabi. Akhirnya banyak tokoh besar termasuk dari kafir Quraisy, contohnya Amr bin As dan tokoh-tokoh besar dari negara lain masuk Islam. Nah, itu saja ya. Kesimpulannya nanti ada di video selanjutnya. Kamu perhatikan baik-baik ya. Jangan di skip atau dipercepat videonya agar kamu lebih paham tentang perjanjian Hudaibiyah. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Syarif.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ya video selanjutnya. Terima kasih.